Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, apapun masa musim kehidupan kami tetap percaya bahwa Engkau lah Immanuel di segala musim kehidupan kami Tuhan. Kami ingin belajar pada sore hari ini. Kami sudah mendengar banyak kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya Engkau luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa, kami menjadi luar biasa. Dan kami percaya mujizat masih ada harapan di masa depan Tuhan. Kuatkan kami sebagai wanita, supaya menjadi wanita yang perkasa iman kami, dan kami tetap panjang umur, sehat badan kami, dan iman kami kuat untuk mendampingi suami Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk belajar pada saat sore hari ini. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya sudah bagikan di grup jemaat. Ini nggak dapat nih. Ya, kita akan bicara mengenai keberanian di tengah tekanan. Ini bicara mengenai Ebed-Melech. Ya, sudah bisa membuka. Nah, itu bukan gambar saya, Bu-Ibu. Itu gambarnya Ebed-Melech. Nah, kira-kira seperti itu karena dia gini kan orang Ethiopia ya. Saya berpikir orang Ethiopia itu orangnya bukan orang kulit putih. Ya, kita akan belajar sama-sama. Pembacaan kita hari ini kan ada di 3 pasal tuh. Ya, kita akan belajar sama-sama di 1 pasal ini. Di ayat 7 sampai 13 di pasal yang ke-38. Keberanian di tengah tekanan. Kita baca sama-sama Ibu-ibu ya. Bisa baca ya. Kita gantian ya. Yeremia 38 ayat 7 sampai 13, ayat 7 saya duluan. Tetapi ketika didengar Ebed-Melech, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melech dari istana raja itu, lalu berkata pada raja, "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yaitu memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melech, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum dia mati." Ebed-Melech membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melech orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal hari." Yeremia pun berbuat demikian. Sama-sama. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Ibu-ibu kalau mau jelas pasal sebelumnya sama sesudahnya dibaca ya. Perigi tahu Bu? Sumur kecil lah begitu ya. Yang nggak terlalu dalam, jadi ada perigi gitu ya. Nah kalau di zaman dulu itu khas ada perigi. Nah kita melihat di sini, kita merenungkan kisah seorang tokoh yang tidak begitu sering dibahas, yaitu Ebed-Melech. Betul ya? Ebed-Melech itu jarang kita dengar gitu, dikhotbahkan, dan makanya kita baca Alkitab jadi tahu, oh ada ya namanya Ebed-Melech gitu ya. Siapa mau menamakan anaknya Ebed-Melech? Silahkan saja. Cuma orang Indonesia nanti lidahnya bingung ya nyebutnya. Seorang Ethiopia yang berani bertindak di saat Yeremia mengalami penindasan. Dalam Yeremia 38 ayat 7 sampai 13 kita melihat bagaimana Tuhan memakai seorang yang tidak terduga untuk menyelamatkan nabinya dari situasi yang mengerikan. Bisa jadi kita itu adalah orang yang tak terduga sebagai penolong. Ibu Mila tadi luar biasa. Jangankan Pak Benyamin ya, kita sendiri tahulah. Jadi makanya sering saya bilang, Pak, puji Tuhan lah punya istri kayak gini ini. Tidak semua istri bisa mendampingi seperti itu. Dan tidak semua perempuan bisa naik motor. Betul ya? Ya, yang selanjutnya tidak semua orang bisa sampai ke Kemayoran ya. Wah, itu luar biasa. Wah, saya aja bingung-bingung di situ ya. Nah, jadi
kita bisa jadi menemui orang yang tidak terduga yang menyelamatkan seperti seorang Ebed ini yang menyelamatkan Nabi dari situasi yang mengerikan. Mengerikannya apa, saudara? Ibu sekalian, jadi Nabi Yeremia ini kisah dari awal itu luar biasa. Sampai itu dia dimasukkan ke sebuah tempat rumah sebenarnya, tetapi rumah itu sudah nggak dipakai. Kalau nggak salah Yonatan ya, kalau nggak salah. Nah itu akhirnya dijadikan seperti penjara. Dan di situ sangat mengerikan sebenarnya. Dia dibiarkan saja sampai kepada akhirnya ditolong, kemudian dimasukkan ke perigi. Nah perigi itu masih mending, karena itu tempat ada orang gitu yang bisa mengawasi dia. Tetapi juga nggak senyaman yang kita pikirkan. Perigi itu lumpur. Bisa bayangkan masuk di sebuah perigi seperti sumur dan itu lumpur. Akhirnya terperosoklah si Yeremia ini nabi Tuhan. Nah di situ jadi mengerikannya tuh seperti itu. Makanya nanti baca lagi ya. Semengeri apa sih? Ya dibanding kita tidak sengeri yang Yeremia alami ini. Ini mengajarkan kita tentang keberanian. Ya, ini mengajarkan kita tentang sebuah empati dan kemudian tindakan iman. Jadi Ebed kita sudah belajar tentang tokoh ini. Jadi Ebed ini berbicara mengenai keberanian. Karena dia seorang sida-sida dan kemudian dia itu, nanti kita akan melihat siapa dia. Dan kemudian dia orang yang memang meskipun di istana raja, tetapi dia bukan orang yang terlalu mudah untuk bisa memberanikan diri. Tetapi dia berani dan memiliki empati terhadap seorang nabi Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia memiliki tindakan iman. Nah, orang kalau tidak memiliki iman, dia sulit untuk bertindak secara berani. Kita mesti memiliki iman. Ya, kita laksanakan tugas ini dengan iman dan percaya. Orang benar hidup karena percaya, karena iman dan percaya. Amin. Jadi iman membuat kita amin selalu, puji Tuhan. Yeremia 38, terutama bagi kita sebagai wanita yang seringkali dipanggil untuk berdiri teguh di tengah tekanan. Siapa yang ibu-ibu merasa di tengah tekanan? Bisa angkat tanganmu. Tekanan ekonomi, yang paling sering tekanan batin. Jadi yang sering gitu ya. Jadi kita nggak bisa berani apa-apa, ya udah yang neken batin aja ya. Kata orang Jawa, ada istilah Jermannya mendem jero. Artinya mendam ke dalam, udah pikirin sendiri. Jadi itulah wanita ya. Puji Tuhan. Kemudian apa yang kita pelajari dari cerita ini, Ibu sekalian? Yang pertama, saya cepat saja ya karena habis ini kan ada latihan drama ya katanya, drama. Habis itu kita akan makan sama-sama. Ya, semua kita, yang makan maupun tidak, yang puasa maupun tidak puasa, kita makan sama-sama. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama adalah keberanian di tengah ketidakadilan. Ebed-Melech bukanlah seorang yang memiliki kekuasaan besar. Ya, dia seorang asing di negeri itu, seorang Ethiopia. Nanti ibu-ibu Google orang Ethiopia itu kayak apa? Ya kayak seperti gambar yang saya berikan itu, contohnya ya gambaran. Itu bukan asli Ebed-Melech karena belum ditemukan fotonya ya. Waktu Ebed-Melech suruh foto nggak mau. Jadi nggak ada fotonya, saudara. Ebed-Melech bukanlah seorang yang memiliki kekuasaan besar. Dia seorang asing di negeri itu, seorang Ethiopia dan seorang Kasim. Nah, kita belajar di sini seorang Kasim itu adalah orang yang dikebiri. Ya, ibu-ibu pernah melihat orang ngebiri kucing, ngebiri anjing, begitu ya. Nah, ternyata waktu itu di istana itu adalah dia orang laki-laki. Jadi harus dikebiri supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan begitu ya. Nah, seorang yang dikebiri ini adalah orang yang ya bukanlah orang yang normal gitu loh. Artinya orang juga melecehkan dia. Udah gitu dari Ethiopia jadi ya. Nah, selain itu juga orang Kasim ini juga disebut sebagai orang yang tidak memiliki anak atau memilih untuk tidak menikah. Itu ya. Jadi Kasimnya di Ebed ini adalah dia dikebiri. Namun ketika dia mendengar bahwa Yeremia telah dilemparkan ke dalam sumur oleh para pemimpin yang korup, dia tidak tinggal diam.
Jadi raja itu tunduk sama yang disebut para pemuka. Nah, di pembacaan kita kan dia nyatakan Nabi Zedekia kalau nggak salah, dia berpikir bahwa aku nggak bisa lakukan apa-apa karena kamu sudah bilang seperti itu. Nah, makanya Yeremia itu kayak seperti disudutkan oleh pemuka-pemuka agama waktu itu ya. Akhirnya dia dijebloskan ke situ, dan kalau sudah begitu saya nggak bisa nolong apa-apa. Nah, akhirnya Ebed inilah yang berbuat sesuatu yang terbaik ya. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah seringkali kita juga melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Yang paling dekat kan rumah tangga. Betul ibu-ibu ya? Ibu-ibu sering melihat ketidakadilan itu seperti apa yang terjadi. Nah, sekarang ukuran tidak adilnya itu seperti apa? Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu kan lagunya ya. Jadi kita sering melihat ketidakadilan. Dan wanita juga berjuang dalam hal ini. Makanya saya hormati para wanita yang berjuang kepada Tuhan untuk suaminya. Berjuang untuk sembuh. Amin. Berjuang untuk kuat imannya. Dan kadang-kadang laki-laki itu kalau nggak punya iman, wah lebih daripada yang lain. Dan kadang terjadi itu, siapa yang dimenangkan, siapa yang memenangkan itu jadi kebalik. Jadi akhirnya yang kamu seharusnya aku bawa ke gereja. Tetapi kok malah jadi kebalik gitu loh. Kita yang bukan orang percaya tadinya malah kekeh kita ngajak dia ke gereja. Dan itu sering kita alami seperti itu. Ya. Tetapi jadilah wanita yang luar biasa. Amin ibu-ibu. Makanya ngobrol sama yang lain. Kalau lagi curhat sama yang lain. Ya, kalau curhat sama suami kan dimarahin. Curhat sama yang lain. Dan sesama wanita lah. Nah, terutama wanita yang dalam Kristus. Jadi imannya mantap gitu ya. Oke, thank you ya friend. Sudah menguatkan saya gitu. Kemudian seperti Ebed-Melek kita dipanggil untuk bersuara dan bertindak. Mungkin kita merasa kecil, mungkin kita merasa tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Tetapi Tuhan menghargai tindakan keberanian kita sekecil apapun itu. Jadi Tuhan sangat menghargai orang yang tulus hatinya. Untuk bisa menolong seorang nabi yang sedang mengalami kenistaan atau ditindas begitu. Karena gini ceritanya, nabi ini kan ngomong apa adanya ya. Yang Tuhan kasih itu yang diomongkan gitu loh. Dan ternyata di pendengaran raja itu nggak menyukakan seperti itu. Dan Yeremia itu seperti itu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dinyatakan kepada sang raja. Bahwa sebaiknya begini. Dan akhirnya berita itu buruk menurut raja. Kenapa sih saya harus tertindas menjadi seorang raja? Dan Yeremia bilang kalau nggak salah tuh, kamu nanti menyerahkan diri sajalah ke Raja Babel itu. Pasti nanti akan seumur hidupmu akan dilindungi begitu. Wah, konsep seorang raja nggak bisa begitu. Berarti itu kalah dong kan begitu ya. Nah, akhirnya memang dia pakai jalan yang lain. Dan akhirnya betul-betul, kalau nggak salah Zedekia Bu ya, rajanya itu. Siapa itu raja siapa itu? Siapa? Zedekia, benar. Berarti saya nggak salah. Karena saya benar. Nah akhirnya dia cari jalan lain, akhirnya betul ketemu juga, dikejar sama Raja Babel ini. Akhirnya anak-anak Zedekia ini disembelih. Ya, betul gitu nggak? Nanti baca lagi makanya ya. Nah setelah itu matanya Zedekia dicongkel, dibutahkan gitu loh. Wah ngeri banget. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih itu jalan sebuah yang nggak sesuai logika kita. Tetapi Yeremia sebagai nabi Tuhan itu nggak diikuti, nggak disukai. Karena kebanyakan kebenaran itu waktu disampaikan itu membuat kita malah marah gitu, panas gitu loh. Karena kayaknya nggak sesuai, nggak gitu deh. Ibu-ibu sering gitu nggak kepada Tuhan kira-kira? Kayaknya jalannya nggak begitu deh Tuhan. Maunya kita kan begini. Nah, maunya Tuhan itu agak beda, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan tuh kasih shock terapi gitu loh. Makanya kita keep kayak Pak Hartono itu ya. Saya doa di sini juga kita keep dalam nama Yesus. Supaya betul-betul seperti itu keadaannya gitu. Ya kalau dokter nyenengin pasien juga gampang Bu. Aman Bu. Nanti bisa 30 tahun lagi masih hidup. Tetapi dokter kadang-kadang kan menyatakan sebuah kenyataan.
Makanya kita dipanggil tuh tidak semua dikasih tahu. Kepada pasien kadang-kadang nggak dikasih tahu. Dia pesan kepada istrinya atau anak-anak aja. Udahlah, nggak apa-apa sih bapak pulang aja lah. Pokoknya dia minta apa aja kasih aja. Mau minta makan yang enak, masakin yang enak gitu loh. Nggak taunya tinggal berapa minggu kan begitu ya sudah. Saya bilang kita keep lah di dalam nama Yesus supaya itu baik adanya. Dan siapapun itulah, kalau sudah mendengarkan kabar gitu kan sampai pesen-pesen sama keponakannya. Saya pernah ketemu sama Mas Tono ini. Pak Hartono punya keponakan Tono namanya. Cocok kan? Emang bener sampai pesen-pesen ya. Namanya seorang laki-laki ya Bu ya. Dia kan merasa punya anak juga, mesti bagaimanalah. Mesti pesen itu begitu ya. Kadang yang pesen-pesen itu malah awet Bu. Tapi yang nggak pesen-pesen ninggal, nggak karuan gitu ya. Ya kita doakan aja ya Bu ya. Puji Tuhan. Nah kalau nanti cucunya Zoom lagi, suruh aja Bu, nggak apa-apa. Saya seneng kok suara anak-anak itu back sound gitu ya. Mungkin kita merasa kecil, mungkin kita merasa tidak punya kekuasaan atau pengaruh, tetapi Tuhan menghargai tindakan keberanian kita. Jadi Tuhan tahu persis kok kita itu kemampuannya sampai di mana. Tetapi kita berani, makanya dalam keberanian itu ada iman. Orang yang berani pasti ada iman, orang yang punya iman pasti berani. Ulangi, orang yang berani pasti punya iman, orang yang punya iman pasti berani. Karena apa? Dalam nama Yesus, kan begitu. Puji Tuhan. Saya mau cerita apa lagi? Jadi saya tadi lumayan panjang lebar ketemu dengan seorang yang berjuang juga di Depok ini baru berapa bulan di sini. Marga Sianturi. Ketemu saya orang-orang Batak semua. Jadi itu juga berkumpul juga. Bu Mila kan baru pindah berapa kali Bu? 3 kali. Iya. Nah si istrinya daripada Bang Sianturi ini sampai 28 kali. Rupanya ngitung dia. Sejak kecil loh. Dia bilang dia usaha sendirilah itu. Makanya saya tanyakan, istrimu karakternya apa? Kan ada kolerik, melankolis, terus sanguin. Satu lagi apa? Yang mati udah belum ya? Ya itulah 4 itu. Bapak dia itu memang perasa banget. Karena dia merasa, aduh kapan ya saya ini nggak pindah-pindah lagi gitu loh. Jadi kontraktor gitu ya. Ya kita doakan dalam Yesus supaya punya rumah. Gitu. Nah, dia merasa seperti itu. Ya udah kita layani aja ya. Ya gitu ya. Ya udah akhirnya sampai pada waktunya, maaf Bang, saya mesti ada WBI sebentar lagi. Ya udah kita tutup dengan doa saja lah. Kita serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, keluarga ini juga ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang penuh belas kasihan. Yeremia 38 ayat 10 sampai 11. Ebed-Melech tidak hanya berani, tetapi dia juga menunjukkan empati. Berani artinya punya iman. Keberanian dan dengan iman artinya muncul sebagai ekspresi empati. Empati itu lawannya adalah antipati. Empati itu sebuah hati yang ya iba iya kemudian mendudukan dirinya sebagai orang itu. Makanya sebagai seorang yang suka wawancara apa itu? Sebagai orang kalau misalnya ada orang punya masalah kita konselor. Iya. Kalau orangnya konselor mah. Iya. Jadi sebagai konselor itu salah satu yang paling menjadi modalnya adalah empati. Bahkan ada sebuah cerita itu kita ingin menolong orang nih ya. Banyak orang kan punya masalah. Ya udah, kamu sediakan aja ruangan yang dingin kemudian tisu, udah. Itu aja. Oh iya. Coba aja dengerin orang itu. Cerita nangis, ini Bu tisunya. Cerita dikit nangis, ini.
tisunya gitu ya. Oh, dia cerita yang agak lucu-lucu, dia ketawa-ketawa, habis itu nangis lagi, ini Bu tisunya. Sesudah habis tisu banyak itu, banyak di situ. Makasih ya Pak ya, saya sudah lega hari ini. Nah, konselor bilang, saya belum ngomong apa-apa ya. Kok dia udah lega? Ibu-ibu gitu nggak kira-kira? Jadi belum ada solusi nih, orang nggak ngomong apa-apa. Tapi waktu kita udah curhat, udah ngomong sepuasnya, itu lega. Amin. Jadi kadang-kadang seperti itu loh. Kita menangani orang itu butuh yang empati kan. Jangan orang bilang, aduh Pak, saya ini sedih sekali kenapa saya divonis Pak, umur saya tinggal 4 bulan. Banyak Pak, mending Bapak 4 bulan, kemarin 3 bulan. Tambah down lagi kan. Jadi empati itu adalah, yaitu tadi, Pak, Bapak ini orang baik loh. Ya, tetapi ibu ini lebih baik loh dari Bapak. Begitu. Empati itu kayak gitu. Kalau yang tidak empati gini, Bapak ini jelek banget sih kelakuannya. Lihat ini istrimu loh, yang baik sekali ngantor sampai sini ini nggak mudah loh. Pak Rio down bener. Ya. Nah, kalau anak itu nilainya 6, kita bikin apa sama anak itu? Nah, bagus sekali nilaimu 6. Banyak loh yang 5, 4, 3, 2, 1. Jangan bandingin yang atas. Itu adalah empati. Dan kita membutuhkan empati satu dengan yang lain. Amin. Dia tidak hanya melapor kepada raja tentang ketidakadilan yang terjadi, tetapi dia juga memastikan bahwa Yeremia diselamatkan dengan aman. Jadi ini adalah proteksi daripada seorang Ebed. Tidak cuma dia melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak adil ini. Kan di Raja Zedekia itu ada juga nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa nanti Babil nggak akan menyerang engkau. Dan kau tetap aman gitu loh. Makanya Yeremia, mana nabi-nabimu yang bilang tentang kabar baik itu kemana sekarang? Kok nggak ada orangnya gitu, nggak ada batang hidungnya begitu. Nah makanya karena sida-sida, dia itu selalu ada di wilayah itu. Jadi dengar apa yang terjadi, dia melaporkan itu. Dan kemudian juga dia memastikan bahwa Yeremia ini tetap aman gitu loh. Karena kan dia sedang membela seorang yang disolimi istilahnya begitu. Memastikan bahwa Yeremia harus aman. Ini sebuah penolong yang tidak cuma seketika saja, tidak cuma setengah jalan, tetapi sampai akhir. Bahwa Yeremia itu adalah betul-betul yang nabinya Tuhan. Harus dilindungi. Saya tahu itu, tolonglah saya. Ya raja, dia sampai seperti Esther. Bahaya banget. Lapor kemudian yang terjadi betul-betul Yeremia itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dari Tuhan. Waduh, si Zedekia ini bisa mendekati ajal lah begitu. Jadi betul-betul ini keberanian yang Tuhan berikan. Aplikasi dalam hidup kita sebagai wanita, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan, tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga bertindak dengan cinta dan kepedulian. Jadi membutuhkan keberanian, ketegasan juga di situ, kemudian dimuati atau diwarnai atau dibingkai dengan sebuah cinta dan kepedulian. Ibu-ibu berusaha apapun yang kita lakukan karena peduli dan cinta. Ya. Jadi cinta itu tidak ada yang bisa melawan. Kalau orang sudah diliput dengan cinta kasih, menyeberang laut pun oke. Mendaki gunung pun oke. Kan gitu ya. Laut kan ku seberangi. Terus kemudian gunung pun kan ku daki. Jurang pun akan ku seberangi. Jurang kok diseberangi. Akan ku lewati. Kalau orang udah jatuh cinta kayak gitu, Ibu. Ya, Bapak pernah ngomong gitu nggak kira-kira? Pokoknya Depok Tangerang aku lewati. Depok Tanjung Priok oke, aku libas semuanya, banjir dimanapun. Kalau perlu knalpot dikeatasin. Kayak traktor begitu ya. Nah, itulah cinta dan kepedulian. Ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya melihat atau kita bergerak untuk membantu dengan penuh empati? Dan itu membutuhkan ujian terus-menerus. Terus diuji sampai kita itu, kepedulian itu muncul kadang-kadang kalau kita pernah mengalami ya. Betul nggak Ibu?
Kita peduli sama orang sakit kalau kita pernah ngalamin sakit. Kita peduli kepada orang yang misalnya ekonomi turun waktu kita pernah ngalamin kebangkrutan. Betul kan? Kita peduli kepada orang yang misalnya membutuhkan tempat tinggal yang permanen atau seperti apa, kita akan empati dan peduli kalau kita pernah ngalamin jadi kayak istri temanku tadi yang terus jadi pindah-pindah ke situ, bahkan gak cuma Medan, gak cuma sekitaran Medan, tetapi sampai ke Jambi, sampai ke Depok lagi, dan itu rasanya ya, jadi empati itu muncul daripada pengalaman hidup kita. Makanya pengalaman itu adalah guru yang baik. Makanya waktu ibu-ibu sekalian sedang menderita atau apa, kita lihatnya gini, berarti Tuhan siapkan saya. Kalau saya memiliki suami seperti ini, nanti ketika sembuh pulih, tidak cuma dia bertobat, dia mengambil sikap yang lebih baik lagi, tetapi orang lain ketika menderita seperti itu, saya bisa cerita sama dia. Dan ketika dia cerita, saya bisa nangis sama dia. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Jadi empati munculnya dari situ. Iman yang menggerakkan tindakan. Yang ketiga, di dalam Yeremia 38 ayat 12 sampai 13. Nanti baca sendiri Ibu ya. Tindakan Ebed-Melech lahir dari iman yang menggerakkan dia untuk bertindak. Iman akhirnya bertindak. Orang bertindak karena iman. Orang memiliki iman, maka dia bertindak. Dan tindakan itu harus dengan iman dan percaya. Kemarin saya khotbah begini kan. Kalau kita nggak memiliki iman, dalam doa nggak usah berdoa. Kayak saya bilang catatan, itu sesat atau tidak ya. Kan begitu. Jadi kita harus doa dengan iman. Dan yang paling penting adalah iman kita itu. Bukan mempertanyakan Tuhan, mampu nggak Tuhan melakukan itu. Ya. Dan Pak Hartono kemarin kan bilang, Tuhan engkau bisa menyembuhkan lumpuh berjalan. Jangan dibolak-balik saudara. Yang buta bisa berjalan. Yang lumpuh bisa melihat. Oh, mujizat terjadi. Orang memang begitu. Ya, itu humor gitu ya. Nah, akhirnya Pak Hartono bilang, ya 4 hari aja bisa bangkit lagi. Masa sih enggak gitu. Nah, itu kan menguatkan diri sendiri. Kita kan kalau enggak ada orang ngomong yang baik sama kita, kita yang ngomong sama jiwa kita. Hai jiwaku. Kan gitu ya. Engkau sembuh dari sakit dalam nama Yesus. Kau pasti bisa lah. Hai jiwaku gitu ya. Ngomong sih. Kalau saya sebut doa atau menyembah itu suka sini. Saya anggap bahwa jiwa saya itu di sini. Hey Kit, jangan murung melulu. Kit, semangat. Hey, hati yang gembira adalah obat. Jadi Mazmur itu suka ngomong gitu kenapa? Dia seorang raja, Daud ya. Dan nggak mungkin dia mesti cerita sama sesamanya atau itu enggak. Mereka prajurit. Yang seharusnya mereka itu yang tanya sama seorang raja. Dan dia nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Dia hanya ngomong, hai jiwaku. Hai jiwaku. Begitu terus saudara. Makanya konsep kita adalah ibu-ibu sekalian. Kalau kita merasa bahwa kita adalah cinta Tuhan. Orang banyak berkata, oh cinta Tuhan itu mesti everything is okay. Tapi kita melihat para nabi Tuhan. Orang-orang yang begitu dekat sama Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Jadi banyak hantaman, banyak celaan, banyak cercaan, banyakkan hinaan dan luar biasa. Nah itu bukan mereka nggak dekat sama Tuhan. Tapi justru karena dekat sama Tuhan. Banyak diuji saudara. Ya. Dan kalau di komunitas itu, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau ketemu sama temennya, gosok gua dong, tajemin gua dong, begitu ya. Setelah begitu, kita tersinggung bisa aja. Ya. Jadi saya bilang, kita sekalian saling menajamkan ibu-ibu ya. Jadi lahir dari iman tindakan itu yang menggerakkan dia untuk bertindak. Meskipun dia bisa saja takut terhadap konsekuensi dari perbuatannya, dia memilih untuk bertindak demi menyelamatkan nyawa Yeremia. Ini kepedulian yang sangat tinggi. Jadi kepedulian sangat tinggi itu bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Nggak apa-apa saya nggak jadi sida-sida lagi, saya tidak hidup di istana lagi.
Istilah kata orang sudah bilang masa bodoh teing. Tapi dia lancarkan aksinya itu. Dan akhirnya memang puji Tuhan berhasil. Dia tidak hanya percaya bahwa itu adalah hal yang benar, tetapi dia juga berani mengambil risiko untuk melakukannya. Jadi ceritanya Ebed ini tahu persis tentang kejadian yang terjadi antara Yeremia dengan nubuatnya dengan Raja Zedekia dan kemudian pemuka-pemuka yang ada dan kemudian nabi-nabi palsu itu dia dengar benar. Jadi dia ada kalau di pengadilan juga ada saksi, ada data, ada fakta. Begitu, itu ada semuanya. Dan Ebed juga berpikir cuma saya yang tahu itu semuanya. Nggak ada yang bisa ngomong lagi. Zedekia di sesi tertentu udah tunduk sama para pemuka-pemuka itu. Karena kalian sudah bilang ya sudahlah. Semuanya ada dalam tanganmu. Nah, Ebed ini betul-betul berani berkorban untuk Yeremia. Aplikasi keberanian kita untuk bertindak seringkali muncul dari iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi berani karena punya iman. Karena punya iman makanya dia berani. Dan salah satu yang kita harus ingat, yang berseberangan itu adalah roh ketakutan. Roh ketakutan itu datang dari kuasa iblis. Dan iblis itu nggak ngomong kayak manusia datang kemudian nakutin kita, nggak. Pikiran kita. Pikirannya sering dikendalikan oleh roh jahat itu. Pakai benar Pak dokter itu bilang. Pak dokter itu memang hatinya pendeta. Jadi artinya apa yang kau pikirkan itu bisa terjadi, bisa menciptakan sesuatu. Waktu bilang, kayaknya sebentar lagi gua mati nih. Sebentar lagi gua dipanggil Tuhan nih. Atau sebentar lagi saya akan kuat. Sebentar lagi saya akan kuat gitu ya. Nah itu yang mengelola otak kita itu. Jadi otak itu yang menggerakkan saraf-saraf itu kan Bu ya. Menggerakkan otak saraf-saraf kita gitu loh. Jadi semuanya dari otak kita. Dan itu yang harus dipelihara. Itu yang harus dimotivasi terus. Kesimpulan, belum ya? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menopang kita ketika kita berdiri di pihak yang benar? Amin. Iman yang sejati tidak hanya berupa kepercayaan dalam hati, tetapi juga tindakan nyata yang kita lakukan. Saya beriman maka saya bertindak. Saya bertindak oleh karena saya beriman. Kesimpulan. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, bahkan mereka yang mungkin dianggap rendah di mata dunia. Ibu-ibu merasa dianggap rendah nggak oleh orang lain? Mungkin kita merasa begitu, aduh saya nggak diakuin sebagai orang yang bisa, kan gitu ya kalau kita berhadapan dengan apalagi pihak laki-laki gitu ya. Kamu mau bisa apa sih? Padahal sering saya bilang di sini bahwa wanita itu adalah ahli di segala macam bidang di rumah tangga. Ahli ekonomi ya, yang mengatur keuangan yang ada, mengatur anak-anak juga iya, mengatur kamu nanti diantar jam berapa, nanti dijemput jam berapa, yang kedua diantar jam berapa, dijemput jam berapa, nanti sarapannya yang ini masakan ini, yang ini masakan ini, yang ini masakan ini. Sampai kadang-kadang suaminya lupa mau dimasakin apa. Ya, nah kemudian dia juga ahli keuangan juga, ngatur musi bagaimana ya. Yang sering mengatur keuangan siapa Bu? Kok di rumah tangga yang punya suami? Kebanyakan siapa? Iya toh, yang ngatur semuanya. Dan kadang saya juga menghormati istriku ini, kok bisa ya? Kamu ngatur semuanya. Kadang saya, nggak berani gitu loh, melihat yang sudah dirinci gitu loh. Kadang-kadang kan pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan. Apa gitu Ibu atau keluarga saya sendiri? Oh iya benar, berarti kita satu senasib Bu. Iya kan? Nah makanya kita kadang nggak berani mikirin, gimana ya caranya supaya ini bisa lebih besar daripada pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Teori banyak sekali lah yang membuat kita itu harus melakukan itu, tetapi ya kita sudah berpikirnya lain. Dan ada orang-orang tertentu yang masa diangetin itu nggak mau, maunya baru. Nah ibu kan mikir juga, gimana ya, mesti baru.
Nah, kayak kita masak ini juga kadang nggak dimakan sama anak-anak kita. Dan kita mesti memperinci antara pagi, siang, sore atau malam. Ya, syukur kalau ibu-ibu punya anak dan suami itu bisa, oke lah, makan yang kemarin aja lah angetin. Misalnya bapak ditanya, Pak, hari ini kita masak apa? Yang di kulkas apa adanya? Telur. Ya udah itu aja dimasak apa aja. Loh, enggak, masa saya kan mikirin nih jam 5 nih. Nanti kan sebentar lagi pagi, kemudian makan siang, kemudian makan malam. Adanya telur, ya udah telur aja. Pagi telur ceplok, siangnya telur balado, malamnya telur. Iya kan begitu. Jadi apapun bumbunya, maksudnya apapun namanya itu, bumbunya sama. Cuma cara masaknya yang berbeda. Itu kan ibu-ibu yang ahli semuanya. Ya kan, jadi nggak semua, jadi ibu tuh nggak gampang. Semoga khotbah ini didengerin oleh para bapak-bapak. Supaya mereka juga sadar bahwa ibu-ibu tuh tidak gampang menjadi seorang ibu. Makanya surga ada di telapak kaki ibu, kata mereka itu ya. Ya, yang patut dihargai adalah ibu-ibu sekalian. Makanya saya hargai ibu-ibu yang sudah hadir hari ini, diberkati engkau di dalam Tuhan. Amin. Kita sebagai wanita juga dipanggil untuk menjadi alatnya, untuk memiliki keberanian di tengah tekanan, belas kasihan di tengah kesulitan, dan iman yang diwujudkan dalam tindakan. Seperti Ebed Melech, mari kita menjadi wanita yang berani berdiri bagi kebenaran dan menunjukkan kasih Allah dalam tindakan kita sehari-hari. Tentunya dengan hikmat Tuhan. Tetap karena yang namanya hukum menghormati suami tetap jalan. Tetapi suami mengasihi istri juga tetap harus jalan. Makanya kita lakukan kritikan-kritikan kita dengan cerdas. Ya, sesuai dengan maunya Tuhan. Wanita yang berani berdiri bagi kebenaran dan menunjukkan kasih Allah dalam tindakan kita sehari-hari. Kita tetap menjalankan kasih kepada seluruh keluarga kita. Kita tetap kasih dia, meskipun kadang-kadang membelot, kadang-kadang juga tidak menyenangkan hati. Ya kita cobalah ungkapkan kasih aja lah, mengasihi terus setiap hari. Sampai betul-betul Yesus ada dalam kita. Sampai merubah orang itu. Jadi kebaikan kita lah yang berubah orang. Jadi bukan omelan kita ibu-ibu ya. Meskipun beberapa omel kadang-kadang juga terjadi perubahan begitu ya. Tetapi kadang-kadang lewat belas kasihan kita, apa yang kita lakukan untuk suami, untuk keluarga itu bisa merubah seseorang menjadi berubah lebih baik lagi. Tuhan selalu melihat kita dan menghargai setiap langkah iman kita, tidak peduli betapa kecil atau sederhana apapun juga. Sekecil apapun kalau kita muatannya adalah iman kepada Tuhan. Kita cuma berdoa gini. Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sederhana banget. Tetapi dalam rangka berkati makanan ini, itu luas. Betul? Berkati makanan ini yang pertama makanannya jadi enak. Jadi ibu-ibu kalau sudah dibilang, ih makananmu enak loh. Ibu-ibu bilang apa? Padahal bumbunya cuma sedikit loh. Yang seperti saya bilang tadi, masak apapun bumbunya sama. Tetapi ketika suami, masakanmu enak banget loh. Nah Tuhan mengcovering itu ibu-ibu. Jadi makanya masih sambil goreng dalam nama Yesus gitu ya. Kita doa sama Tuhan. Lakukan segala sesuatu. Dalam bentuk berkat itu adalah yang pertama tadi menjadi enak, yang kedua adalah menjadi berkelimpahan. Bersyukurlah kalau ibu-ibu sekeluarga itu masak sedikit pun sudah bisa mencukupi seluruh keluarga. Kecuali Bu Sinta yang punya keluarga banyak, ada pekerja-pekerja juga yang mesti masaknya besar gitu ya. Nah kita bersyukurlah untuk itu semuanya. Meskipun ada anak-anak kita yang sudah mulai tumbuh gede gitu ya, makanya jadi besar gitu ya. Yaitu masa apa ya, anak-anak seperti itu ya. Masa pertumbuhan gitu ya. Ibu-ibu juga masa pertumbuhan semua ini. Lihat aja nanti habis tuh yang di belakang. Ya, jadi waktu masa pertumbuhan juga ada juga.
Karena anak itu juga merasa serba salah, Bu. Susah makan diomelin. Banyak makan diomelin juga. Yang benar yang mana kan gitu loh. Nah, kalau kami ini kan banyak makan memang dimarahin waktu itu. Habis sekarang kan beda. Ini berlimpah ruah lah, kamu harus makan banyak begitu ya. Nah, saudara sekalian, kita akan berdoa sama-sama sesuai bacaan ini. Setelah itu saya akan berdoa. Ya, kita baca saja. 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang kami terima hari ini. Tolonglah kami untuk memiliki hati yang berani, penuh belas kasihan, dan iman yang kuat seperti Ebed-Melek. Berikan kami kekuatan untuk berdiri bagi kebenaran dan menjadi alat-Mu dalam setiap situasi kehidupan kami. Kita akan berdoa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati wanita ini menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang tangguh di dalam segala sesuatu. Meskipun mereka kadang-kadang mesti rapuh keadaannya oleh karena keadaan, oleh karena suami yang kekeh, oleh karena suami yang susah diatur dan sebagainya. Tetapi jadikan mereka menjadi wanita yang tetap menghormati suami, tetapi tetap mengerjakan yang paling baik, yang terbaik Tuhan. Ketika mereka menghadapi tekanan supaya mereka tetap beriman dan mereka bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarkan mereka siap untuk berdoa setiap saat ketika menghadapi pergumulan, sehingga pergumulan ini boleh lewat oleh karena Tuhan saja. Kayak mendoakan yang sakit sembuh, yang sudah sembuh dipulihkan, dan biarlah mereka menjadi orang-orang wanita yang panjang umur, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kiranya berkat firman Tuhan ini boleh nyangkut dalam setiap hati kami, dan kami menjadi pendengar yang baik, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Demi nama Yesus, diberkati para wanita S56, hari sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.